Ya, materi tentang bakhil alias pelit. Part ketiga ini banyak yang komen, saya ngelihat posternya bahlil pelit. Bukan bahlil, itu bakhil ya. Makanya ate aneh. Biasanya poster kajian yang nge-like itu cuma 7, 10, kok ini 40, 50, ada apa? Taunya banyak yang ngebaca posternya teh bahlil gitu, bahlil pelit, astagfirullah. Ya Allah, ngakak pas itu. Nah, terakhir punten bisa ambilin tisu ya. Baik, kita masuk ke materinya. Ini episode terakhir tentang bakhil. Semoga jadi kebaikan ya. Makasih buat semuanya yang hadir ke sini. Ini termasuk yang ya bisa dibilang alhamdulillah ruang tamu A hampir penuh. Dan kalian juga yang di Zoom juga makasih udah hadir. Ya, yang emang terhalang untuk hadir secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dafa, kira-kira kalau AA mukul Dafa, ketahanan Dafa itu di berapa Newton? Kalau AA mukul Dafa gitu. 20 Newton. Gitu ya. Lebih dari itu mungkin udah ngejerit, udah cukup terus lari mungkin ya. Nah, apa yang ngebahas ayat yang mungkin banyak di antara kita yang salah paham, atau ustadz-ustadz juga banyak yang membawakan ayat ini dengan konteks yang gak sempurna, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba terjemahin Dafa apa? Allah tidak membebani seorang hamba melebihi dari kesanggupannya. Itu ya. Nah, banyak ustadz yang menggunakan ayat ini untuk memberi kabar gembira kepada orang yang kena musibah, ya enggak? Sok aja lihat, hampir setiap kali ustadz ngebaca ayat ini, itu tuh untuk nenangin orang yang lagi kena musibah. Secara realita, ada nggak orang yang nggak kuat dengan musibah yang Allah timpakan? Secara realita, ada nggak? Banyak. Contoh, orang di Sumatera kena banjir. Kemudian setelah nggak makan beberapa hari, ada yang emang meninggal karena banjirnya. Ya Allah, kasihan banget ya. Ada juga yang meninggal bukan karena banjir, tapi setelah banjir kelaparan terus meninggal. Berarti fisiknya tahan nggak menghadapi musibah dari Allah? Nggak tahan. Buktinya meninggal. Ada, real. Ada nggak orang-orang yang dia dikasih ujian rumah tangga, ujian dengan teman, ujian macem-macem, kemudian saking gak kuatnya dia menahan ujian tersebut, akhirnya dia depresi, bahkan sampai gila. Ada nggak? Ada. Kan kalau kita pakai ayat tadi untuk bilang Allah nggak membebani seseorang di luar kesanggupannya, kita akan memvonis, berarti orang yang kena musibah terus jadi gila, dia berarti nggak mengimani ayat Allah. Gitu kan kalau pakai logikanya ya. Ayat ini tuh bukan begitu teman-teman maknanya. Tahu nggak? Ada yang tahu? Tafsir yang benernya gimana? Kalau tahu, kasih hadiah 50.000. Setahu aku mah tafsir yang benernya itu pas aku lihat ceramah Ustaz Hidayat tuh, jadi dilihatnya dari perspektif Allah. Jadi dilihat dari perspektif Allah. Iya, bukan dari perspektif manusianya. Dilihat dari perspektif Allah ya. Jadi kalau misalnya Allah ngasih ujian, Allah nggak pernah membebani di luar kesanggupan hambanya, tapi kalau dari hamba suka nggak sanggup gitu. Ini keliru. Nih, sampein aja biar 50.000 nggak hilang ya. Yang benar adalah, ini udah kerikot ya, Allah tidak membebani dengan perintah maupun larangan yang hamba nggak sanggup melakukannya. Itu tafsirnya. Jadi bukan masalah musibah.
Musibah mah orang bisa nggak kuat, fisiknya bisa nggak kuat, mentalnya bisa nggak kuat. Tapi untuk perintah dan larangan Allah yang Allah turunkan di firman-Nya baik di Quran maupun hadis yang berupa perintah maupun larangan, itu tuh pasti sesuai dengan kesanggupan hamba. Jadi nggak ada satupun perintah Allah dan larangan Allah yang hamba tuh nggak sanggup. Contoh, perintah Allah sebutin satu aja. Sholat. Itu perintah Allah. Manusia sanggup nggak untuk sholat? Sanggup. Ketika seseorang itu kayak pas lagi banjir, sampai seseorang ada yang berdiri di atas kolum itu pilar gedung, jadi dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, karena emang cuman untuk berdiri aja. Dia berdiri 5 jam dan sholat di situ. Nah, dia tetap sanggup sholat nggak? Tetap sanggup. Dan Allah juga meringankan kewajiban sholat untuk ruku dan sujudnya, karena emang pada saat itu dia nggak sanggup sempurna. Dia cuma sanggupnya sholatnya sambil berdiri doang, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Tapi dia tetap bisa melaksanakan perintah Allah sholat nggak? Bisa. Begitupun puasa. Itu udah sesuai kesanggupan hamba. Ketika hamba sakit, boleh nggak puasa. Larangan Allah contohnya apa? Pelajaran. Larangan pacaran. Bisa nggak untuk menjauhinya? Bisa. Larangan untuk makan yang haram. Bisa untuk menjauhinya. Kalau kondisi lagi urgen dan nggak ada yang makanan lagi kecuali yang haram itu, boleh makan yang haram, karena pada saat itu yang haramnya jadi nggak haram. Berarti hamba masih bisa mengamalkan perintah Allah nggak? Masih. Termasuk dalam ujian kehidupan yang berat, yang mana kita tuh sampai bener-bener, coba kalau kita dikasih ujian super berat, apa larangan Allah pada saat kita kena ujian? Ngeluh mah boleh, asal ke Allah. Kalau ke orang pun bisa ngeluh dalam rangka untuk minta solusi, boleh. Yang dilarang oleh Allah ketika kita kena musibah itu apa? Suuzon ke Allah sama marah ke Allah, itu aja. Jadi kalau ada seseorang kena musibah yang super berat, dia perintah dari Allahnya tuh untuk tidak kufur aja, untuk nggak marah sama Allah, untuk nggak suuzon sama Allah. Itu perintah dari Allahnya. Dan semua manusia sanggup. Tapi apakah ada jaminan si hamba ini, misalnya ya, ada seseorang yang diuji dengan kemiskinan, sampai bener-bener gak ada uang buat makan sama sekali, udah minta bantuan ke orang, gak ada yang ngasih. Pada momen itu, perintah dari Allah adalah untuk tidak marah ke Allah, tidak kufur kepada Allah dengan cara marah kepadanya, tidak juga suuzon kepada Allah. Adapun untuk makan yang haram, di situ Allah ngasih keringanan, ya. Itu Allah ngasih keringanan. Maka bisa aja seseorang diuji dengan kemiskinan sampai akhirnya dia mati. Dia nggak sanggup fisiknya untuk nahan kemiskinan dan kelaparan tersebut. Dia mati. Tapi dia tetap bisa mengamalkan perintah Allah berupa tidak marah, tidak suuzon ke Allah. Jadi parameter gak sanggupnya itu bukan parameter fisik kita. Tapi Allah gak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Artinya seorang hamba ini yang diuji dengan ujian yang super berat, bisa jadi dia gak akan sanggup secara fisik menangkapnya. Mentalnya juga bisa jadi gak kuat, sampai akhirnya dia jadi gila. Tapi justru dengan gila itulah, selama proses dia kena ujian sampai dia depresi, bahkan sampai ke gila, itulah proses dimana dia dapat pahala besar, dapat pengguguran dosa, selama dia tetap melaksanakan perintah Allah untuk tidak marah. Paham teman-teman? Jadi please, kenapa A menyampaikan ini teman-teman? Karena kalau Ustadz menyampaikan ayat tadi dalam rangka untuk menerangkan Allah nggak akan menguji hamba di luar kesanggupan hambanya, Allah nggak akan ngasih musibah di luar kesanggupan hambanya. Nanti kalau ada keluarga kita diuji dengan sakit, lalu kemudian dia mati, nanti kita akan nyalain Allah. Ya Allah, kenapa engkau bilang di surat Al-Baqarah katanya seseorang gak diuji sesuai kesanggupannya, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tapi engkau uji ibu saya dengan penyakit sampai mati, berarti engkau gak sesuai janjimu di Quran ya Allah. Itu kan jadinya ya, itu kalau salah tafsir. Tapi kalau kita memahami maksud tafsir ini adalah Allah tidak membebani dengan perintah dan larangan di luar kesanggupan hambanya. Artinya seseorang bisa jadi dikasih ujian oleh Allah, ujian penyakit, baik penyakit fisik maupun mental. Dan dia bisa jadi mati gara-gara penyakit fisik, atau dia bisa jadi gila, bahkan depresi berat gara-gara penyakit mentalnya. Gara-gara ujian untuk mentalnya. Tapi selama dari dia kena ujian tersebut sampai dia mati, atau sampai dia jadi gila, dia tidak marah ke Allah, berarti dia masih ada di limit kesanggupan untuk melaksanakan perintah Allahnya.
Ngerti gak kalian? Mudah-mudahan kalian paham. Ini emang agak berat untuk menerangkan ini, tapi intinya ayat itu jangan dipakai untuk memahami musibah, ya. Artinya kalau seseorang sakit kemudian dia mati, jangan kemudian dipahami berarti Allah udah ngasih dia ujian di luar kesanggupannya. Kalau secara fisik mah Allah bisa ngasih ujian yang di luar kesanggupan kita. Nah, ya buktinya ada orang-orang yang mati karena kelaparan, berarti emang tubuhnya nggak sanggup lagi untuk menahan kelaparan tersebut sampai akhirnya mati. Begitupun ada orang yang dikasih ujian sampai akhirnya dia gila, berarti mentalnya nggak kuat untuk menghadapi ujian Allah tersebut sampai akhirnya dia gila. Tapi dia selama proses itu dia nggak marah ke Allah, dia ngeluhnya ke Allah. Makanya kenapa Nabi aku sampai buta kan? Buta. Karena apa? Karena nggak sabar. Tapi nahan sabar itu perih. Sampai akhirnya buta Nabi Yakub. Dan itu tetap Nabi Yakub tetap melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk tidak marah ke Allah, tidak suuzon ke Allah. Itu sanggup. Dan kita semua sanggup teman-teman. Kalau kita dikasih ujian apapun yang berat, kita tuh sanggup untuk gak marah. Kita sanggup untuk gak suuzon ke Allah. Kita sanggup. Tapi bisa jadi kita gak sanggup untuk menahan secara mental sampai akhirnya kita jadi gila. Tapi prosesnya dari diuji sampai kita gila, disitulah pahala berguguran, dosa berguguran, pahala dikasih sama Allah terus, ya. Makanya jangan kalau ada orang yang kena ujian sampai akhirnya dia gila, salah itu. Ngedenger ceramah dari salah satu guru Harizal yang udah nonton sampai episode 200 sekian ya, dan emang ada salah satu ceramah di mana beliau bilang orang yang berbaik sangka ke Allah nggak mungkin ada yang depresi, nggak mungkin ada yang sampai kena mental illness. Salah. Ini nggak bener. Kena mental illness itu bisa, bahkan gila pun bisa. Ulama zaman dulu tuh ada yang sampai hafalannya tuh rusak gara-gara apa? Dia udah ngapalin hadis banyak, kemudian ditulis di buku, lalu kitabnya kebakar. Dari situ dia udah langsung hancur aja hafalannya. Apakah kita suuzon ini ulamanya nggak berbaik sangka ke Allah? Ya nggak gitu. Emang kaget lah, ilmu yang selama ini didapatkan dengan perjuangan terus kebakar, hilang semuanya faedah-faedah pentingnya. Dan ulama ini bisa jadi ya, di mata Allah lebih mulia daripada Imam Bukhari, bisa jadi, walaupun ujung-ujungnya gila atau depresi berat dan gak ada lagi murid-murid yang mau belajar sama dia. Semoga kalian yang sama Allah diuji dengan ujian yang berat berupa hal yang minus, kalian bisa memegang ini, yaitu mungkin ujiannya sampai mati kalian tetap dalam kondisi minus, tapi kalian bisa kok untuk tetap tidak marah ke Allah, untuk tidak suuzon ke Allah, walaupun fisik kalian mungkin bisa jadi nggak tahan sampai mati, bisa jadi, dan bisa jadi kalian jadi gila atau depresi berat, iya. Tapi selama itu kalian tidak marah ke Allah, maka kalian berarti sukses, dan Allah kalian pasti sanggup kok. Kalian pasti sanggup untuk tidak marah ke Allah. Kalian pasti sanggup untuk tidak suuzon ke Allah. Sama dengan ujian kebaikan berupa kekayaan juga. Kalian pasti sanggup kok untuk gak menggunakan hartanya untuk keharaman, tuh sanggup pasti. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ayat ini. Dan ayat ini nanti ada juga korelasinya dengan apa yang akan saya sampaikan, insyaallah. Dan lagi-lagi perlu nge-review buat kalian, biar ini tapi review singkat aja ya. Bahwa kalau kita punya harta, yang paling harus kita dahulukan tuh apa, Regan? Memenuhi kewajiban, diantaranya apa? Nafkah dan zakat. Itu yang paling harus didahulukan. Lalu setelah nafkah dan zakat, maka setelah itu maka yang bisa kita lakukan apa? Sedekah yang sunnah ya, termasuk hadiah juga. Dan untuk hadiah dan sedekah secara umum, sedekah sunnah dan hadiah secara umum, yang paling baik itu ke siapa pertama? Untuk orang tua. Tapi itu secara umum ya. Tapi dalam momen-momen lain bisa jadi kemaslahat yang paling besar pahalanya adalah tergantung kemaslahatan. Contohnya kalau kita ngasih ke orang tua malah jadi hidupnya semakin foya-foya. Orang tua yang sebenarnya itu gaji 3 juta udah cukup per bulan, tapi gara-gara kita sering kasih banyak, orang tua hidupnya jadi hedon, dan hedonnya tuh bukan untuk perkara-perkara halal doang. Misal aja ya, orang tua udah cukup gaji pensiun 10 juta per bulan, pensiun 10 juta udah gede banget misalnya.
Tapi misalnya mudah-mudahan ya Allah sebulan 1 miliar minimal, amin. Dan mudah-mudahan kalian 2 miliar, lebih keras aminnya ya. Nah, lalu kasih ke orang tua 100 juta per bulan. Lalu gara-gara dikasih 100 juta per bulan, akhirnya orang tua jadi sering jalan-jalan ke negeri kafir. Mudarat nggak ngasih ke orang tua pada momen itu? Mudarat. Maka yang terbaik justru nggak ngasih ke orang tua. Ke orang tua ngasihnya secukupnya aja hadiah, lalu sisanya kita pakai di jalan Allah yang lain. Ya, untuk misalnya pengajian-pengajian yang emang kita yakini itu bagus dan sebagainya. Bisa dipahami ya, ini materi kemarin. Dan untuk rumus sedekah, masih ingat Zain? Zain mah nggak hadir ya 2 kali. Atau ingat rumus sedekah, tahu nggak Zain? Belum ya? Oke, Fahri, rumus sedekah itu gimana yang pernah sampaikan kemarin? Yang 50% dari pendapatan. dari pendapatan kita atau seluruh harta kita. Lalu Yang sepertiga atau itu 10%. atau 20% dulu atau 10% ya dari keseluruhan total harta kita. Tapi kalau kita nggak sanggup, maka bisa 50%-nya bukan dari keseluruhan harta, tapi 50% dari sisa gaji kita. Jadi kita gaji 10 juta, udah kepake untuk yang wajib-wajib 5 juta, berarti kita sedekahnya cuma 50%, bukan dari 10 juta, tapi 50% dari sisanya. Dari yang 5 juta itu, berarti sedekahnya 2,5 juta, lalu 2,5 jutanya kita pakai untuk nabung, nggak ada masalah. Atau kalau belum bisa setengahnya, boleh sepertiganya, atau 20%-nya alias 1/5, atau 10%-nya, atau bahkan di bawah itu pun boleh. Karena sedekah nggak ada aturan secara bakunya. Kalau yang kemarin sampaikan tuh berdasarkan yang ada dalil-dalilnya ya. Tapi kalau mau lebih kecil pun nggak ada masalah kok. Ya. Nah, itu review kajian kemarinnya yang udah sampaikan. Dan ingat ya, terutama yang udah nikah nih, kalau istri udah tertunaikan yang wajibnya, berarti nafkah ke istri udah beres, bahkan kalian pun ngasih uang jajan hadiah ke istri bulanan di luar nafkah, kalian masih punya uang banyak, jangan kemudian kalian tambah lagi buat istri. Karena itunya nanti akan membuat istri jadi hedon. Dan nanti kalau suatu saat ekonomi kalian hancur, akan sulit nanti untuk nge-survive-nya. Mending uangnya kalian alokasikan untuk sedekah yang lain, yang masalahnya besar di luar untuk istri dan anak. Karena istri anak udah terpenuhi, itu penting. Dan poin penting lagi, karena kalian mungkin beberapa orang udah mau proses menuju nikah, sampaikan dari sebelum nikah. Kalau perlu sekarang juga sampaikan bahwa kalau udah nikah, gak ada istilahnya hartaku adalah hartamu, gak ada, gak boleh. Kecuali dalam hal nafkah. Dalam hal nafkah berarti untuk kebutuhan primer, hartaku ya hartamu, itu cuma nafkah doang. Di luar itu gak boleh, apalagi sampai ada yang ATM-nya, debit card dan sebagainya dikasihin ke istrinya, no way. Aku suka greget kalau ada influencer-influencer yang gitu. Saya gak pernah ngasih uang bulanan ke istri, karena itu istri jadi kayak pembantu. Terus gimana? Saya kasih semua harta saya, yang megang tuh istri. Ya, istri-istri banyak yang nge-share itu dong ke suaminya ya, karena pingin digituin. Tapi secara Islam itu nggak bener. Karena nantinya suami bakalan jadi kayak budak. Mau minta, mau sedekah aja harus izin ke istri. Mau bahkan buat makan, itu harus sedekah ke istri. Akhirnya hidupnya jadi terkekang ini. Suami jadi bukan pemimpin lagi di sini, suami malah jadi bawahan kalau kayak gitu. Sampaikan dari awal, sayang, udah belum halal gitu ya, sister, wah, karena belum nikah, gajiku gak usah disampaikan detail juga nggak apa-apa. Bahkan kata Ustadz Syafiq tuh, bahkan pendapatan detail kita tuh nggak usah disampaikan ke istri. Tapi ya sampaikan, aku menyimpan hartaku di ini. Biar apa? Biar kalau kita mati mereka tahu harus ngeakses kemana gitu. Ya, kayak Ayah Arizal tuh nyimpen hartanya di sebuah tempat. Dan mama aja nggak tahu, mama Ariza nggak tahu, jumlahnya berapa nggak tahu. Tapi ya dikasih tahu aja kalau meninggal ya di sini, ini kuncinya di sini. Tapi sekarang nggak boleh ada yang ngebuka sama sekali. Gitu. Kayak gitu teman-teman. Kalau nggak dibimbing kayak gini, istri kita nanti terbiasa. Hartamu adalah hartaku. Nanti kalau suami meninggal, semua hartanya jadi dipegang istri. Anaknya nggak dapat warisan jadinya. Maka si istri ini akan makan harta haram, harta anak yatim jadinya. Itu haram loh. Dan ini kejadian banyak. Begitupun kalau misalnya pas terjadi perceraian, akhirnya harta suami dibawa sama istri. Karena dari awal gak diedukasi sih.
Bahkan kalaupun teman-teman hukum di negeri kita ya, misalnya suami istri cerai lalu tiba-tiba hakim negeri kita nyuruh suami harus ngasih sekian ke istri, uang santunan 200 juta atau 1 miliar bla 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 bla. Tapi itu nggak sesuai dengan syariat Allah. Kalau si istri ini paham Islam, misalnya udah ke pengadilan agama, lalu pengadilan agama ngasih apa? Ngasih ketok palu dan ngasih keputusan. Perceraian ini dianggap sah, tapi suami harus ngasih 1 miliar ke mantan istrinya. Maka si mantan istrinya akan bilang, brother, sekarang udah brother, bukan suamiku lagi kan, udah cerai gitu ya. Keputusan dari hakim adalah kayak gitu, tapi ini gak sesuai dengan aturan Allah. Haram bagi saya untuk minta ke kamu kayak gini, dan kamu gak usah ngasih itu ke saya. Ya suaminya jadi sayang lagi, jadi nikahin lagi gitu ya, kalau gitu. Bisa aja kejadian gitu. Tapi itulah teman-teman, hukum Islam tuh adil, indah. Please kasih tahu dari sekarang. Gak perlu jujur banget uangmu berapa, pendapatmu berapa, tapi kasih tahu. Nanti kalau udah nikah, saya sanggup menafkahi kamu untuk kebutuhan primer misalnya sebulan 6 juta. Dan di luar kebutuhan primer, itu nanti saya ngasih kamu hadiah 3 juta per bulan. Dan mohon itu udah cukupi, sisanya harta saya yang megang. Kamu gak boleh megang apa-apa karena ini hartaku. Pahami dari awal. Dan itu tuh sebagai wujud kita melindungi istri kita dari harta haram kelak. Karena banyak loh istri-istri yang bahkan nafkah aja, karena nggak diberi pemahaman, si suami ngasih nafkah 3 juta. Itu si istri sengaja beli untuk kebutuhan primernya yang harga kualitas rendah-rendah, biar dari nafkah itu masih banyak sisa lalu masuk ke kantong istri. Haram itu uangnya. Haram. Udah dikasih nafkah 3 juta per bulan deh, berarti sehari uang buat dapur berapa? 100.000 atau ya jangan ngepas banget karena kan buat listrik dan sebagainya juga ya. Kalau dikasih 3 juta berarti ya kurang lebih buat dapur 80.000 lah, sisanya buat listrik dan sebagainya. Lah ini istri sengaja buat dapur yang harusnya 80.000 per hari malah dikurang-kurangin, di menu-menunya sangat dipakai yang inferior biar banyak sisa lalu masuk ke kantong istri. Itu haram, si istri makan uang haram kalau kayak gitu. Kecuali kalau izin dulu ke suaminya, tapi suami ridho nggak tah? Udah dikasih 3 juta dengan harapan makanan dapur itu sesuai kualitas 3 juta per bulan gitu loh. Tapi malah dijadiin buat lebih kecil lalu sisanya masuk ke kantong istri. Itu nggak boleh teman-teman. Pahamkan ini ke calon istrimu. Jangan ada istilah hartaku adalah hartamu. Ya sekarang bisa pas lagi cinta-cintanya. Nanti kalau udah cerai repot. Dan itu kejadian sama banyak dari jemaah Harizal. Giliran pas lagi cinta-cintanya mah hartaku milikmu. Semua campuran, tapi pas sudah cerai, udah bingung, harta saya ludes semuanya diambil suami, ada sebaliknya hartaku ludes diambil istri. Makanya dari awal edukasi dulu, inilah pentingnya belajar Islam ya, sebelum kita melanjut gitu ya. Oke, mari kita lanjut teman-teman poin ini. Pingin banyak tadabur di bagian ini. Oh ya, dan ingat juga ya bahwasanya udah sering ngebahas dari kemarin-kemarin bahwa pemberian sedekah di luar nafkah itu sebaiknya kita pilih-pilih orang. Kan sangat gak enak kalau sedekah yang kita kasih kemudian disia-siakan, seperti ketika Arab Saudi ngasih ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia fasilitas kuliah yang sangat enak, kamar untuk single, nyaman, AC, karpet, gadget. Tapi kemudian mahasiswa Indonesia banyak yang akhirnya drop out atau males-malesan, yang akhirnya Universitas Islam Madinah mengurangi jatah mahasiswa Indonesia untuk kuliah di sana. Karena realita yang terjadi, walaupun emang secara persentase sih gak banyak sebenarnya, cuman yang mereka lihat begitu dari mahasiswa Indonesia. Ya, akhirnya kuota untuk mahasiswa Indonesia untuk kuliah di Madinah itu di-cut entah berapa persen, tapi jadinya sedikit banget yang bisa ke Madinah dari Indonesia. Karena mereka ngerasa sedekah yang mereka kasih kok nggak dimanfaatin maksimal. Bukannya makin semangat tapi malah jadi makin loyo. Karena emang kalau kita ngasih seseorang, hati tuh berubah teman-teman. Dan inilah poin yang pengen sampaikan. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke kisah-kisah ya. Kalau kita ngasih seseorang, lalu orang tersebut udah merasa memiliki, itu dia akan lebih berat untuk mengeluarkannya. Analogi simple aja. Tukang parkir itu kalau misalnya mobilnya mau pada pergi atau motornya pada pergi, nggak ada yang sedih kan? Oh tidak, motorku, itu nggak ada.
Kalau motor mobil mau pergi, ya udah pergi aja. Ya. Kenapa? Karena nggak merasa memiliki kan, nggak merasa memiliki. Begitupun gini Raf, kalau misalnya ngasih ke Raffi uang 100.000 ya, baru banget 100.000 ngasih ke Raffi. Terus kita kebetulan lagi kekajian bareng, lalu pingin beli makanan nasi padang, lalu lupa bawa uang. Ya, ternyata 100.000 yang kasih ke Raffi itu satu-satunya uang yang bawa itu. Ngira masih ada dompet banyak gitu, 1 juta gitu ya, cuman ternyata lupa dompet. Kira-kira Raffi berat nggak untuk ngebayarin Arizal? Enggak ya, karena baru megang itu uang. Baru megang. Dan dari Arizal juga uangnya 100.000. Tapi kalau ngasih 100.000, kemudian 1 minggu kemudian baru kejadian itu, akan lebih berat loh. Itu logis lah. Ya, kalian bayangin sendiri ya. Kalau baru ngasih 100.000 ke Raffi, lalu tiba-tiba kejadian tadi, Raffi mau ngasih 20.000. Udah aja saya yang bayarin kok. Tadi juga ngasih ke saya kok 100.000. Tapi kalau kejadiannya ngasih ke Raffi 100.000, lalu 2 minggu kemudian baru kejadian kayak gitu, akan lebih berat buat Raffi untuk ngebayarin. Bisa aja sih kalau Raffi dermawan mah. Tapi secara umum, kalau udah ngendap di kepemilikan jadi milik kita untuk waktu yang lebih lama, akan mulai timbul rasa sayang sama harta tersebut, sehingga lebih susah untuk sedekahnya. Itulah kenapa adanya konsep nisab dan haul. Karena ketika seseorang itu udah 1 tahun memiliki harta, rasa cinta kepada hartanya itu akan semakin besar. Rasa kiki itu akan semakin tinggi. Makanya pas sudah 1 tahun kudu dikeluarin 1/40-nya atau 2,5%-nya untuk menghilangkan rasa cintanya kepada harta. Dan Allah baik banget, cuma nyuruh kita 2,5%. Dan ini real loh, kejadian sama salah satu teman Ariza, anak institut teknologi di sebuah planet ya teman-teman. Dia tuh lulus lalu jadi alpukat apa? Advokat ini jadi advokat gitu, kerja di kantor advokat, gajinya 5 juta. Dan ketika gaji 5 juta itu fine aja untuk ya sedekah gitu, aman gitu. Oh, dia bisnis dan kekayaannya tuh udah hampir tembus 1 M. Dia kontak ke AA ya. Saya mau bayar kafarat sumpah dong. Oke, boleh, tapi kalau bayarnya lewat AA tentunya ada biaya jasanya. Jadi bukan cuman bayar untuk beras untuk 10 orang miskin, tapi kan ada jasa nyariin 10 orang miskinnya, jadi ada biaya jasanya juga. Tetapin segini. Yang itu nggak nyampe 0,1% dari hartanya gitu loh. Nggak nyampe 0,1%. Pas kasih tahu tarif itu, dia murah banget lah. Dia sekali makan aja udah lebih mahal daripada akad ngasih 10 orang miskin buat Arizal salurin ke 10 orang miskin gitu. Dia jalan-jalan sekali aja udah habis 1 juta mungkin. Jauh di bawah itu. Tahu nggak pas kasih tahu, ini biayanya segini. Kalau kamu mau nyari 10 orang miskinnya sendiri ya tentu lebih murah karena cuma beras doang. Ya tanpa harus bayar jasa buat Oh gitu ya, udah deh nggak jadi aja. Dan dia nggak bayar kafarat, padahal duitnya udah mau 1 miliar. Itu ngasih, kalau mau lewat Arizal juga sangat sanggup dia nggak bayar kafarat lewat Arizal, untuk sendirinya juga dia masih delay. Itu pelit nggak kalau kayak gitu? Pelit, karena bayar kafarat hukumnya wajib. Pelit. Sedangkan aku punya murid online, tukang cukur rambut, yang pendapatannya nggak besar, tapi percaya atau enggak, dia itu cukur rambut sebulan dia ngumpulin dananya, dapat misalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta, lalu dia cuman buat kebutuhan makan yang ngepas aja, sisanya dia pakai buat bayar kafarat sumpah, karena dia punya banyak tanggungan sumpah dari zaman dulu udah puluhan. Ini semuanya saya bayarin, tolong tunaikan kafarat saya berapa puluh sumpah gitu. Dan dia cuman ngambil untuk beberapa, ya untuk biaya makan sehari-hari aja. Kenapa coba? Bedanya apa antara yang pertama dan kedua? Yang pertama udah ngumpulin duitnya lama, sampai dapat 1 tahun, sampai dapat 1 miliar. Sehingga rasa cinta kepada hartanya semakin besar. Dan akhirnya sampai ngeluarin yang cuman ya Allah murah banget aja berat. Tapi yang ini, yang tukang cukur rambut, dia dapat harian, dan dia pun dapatnya baru sebentar, dia ngumpulin. Dan emang dari awal diniatin untuk bayar kafarat, dan dia pun baru 1 bulan doang ngumpulinnya, hatinya belum nempel cintanya kepada uang tersebut, sehingga mudah untuk menyalurkannya. Paham nggak?
Dari kisah ini kalian harus ambil pelajaran bahwa semakin banyak harta yang Allah titipkan ke kalian, semakin berat ujian cinta kepada hartanya. Maka ini nih, poin ini yang pengen saya tekankan di kajian malam hari ini. Maka akan ada momen di mana suatu saat kalian harus break the limit. Teori-teori kemarin tentang sedekah 10% dari penghasilan atau 10% dari sisa gaji, atau 20% dari penghasilan, atau 20% dari sisa gaji, atau 33% dari penghasilan, atau 33% dari sisa gaji, atau 50% dari harta kita total, atau 50% dari sisa gaji. Itu secara umum kita terapkan sesuai kemampuan kita. Tapi akan ada momen-momen di mana kita harus dobrak. Saat kita ngerasa hati kita udah keras, kita udah, kok aku ngerasa pelit banget sih sekarang ya. Udah deh, break the limit aja. Yang biasanya sedekah cuma 10% dari sisa harta. Lalu kemudian kita udah mulai ngerasain ada rasa, kok gue pelit banget sih. Jadi gak mau banget ngeluarin untuk kebaikan kayak gini. Di saat itu kita dobrak 20% dari seluruh harta kita. Wow, naikin. Tapi jangan setiap waktu, nanti tekor kita kalau kayak gitu. Cuman sesekali aja, saat kita ngerasa di situ kita udah mulai ada benih-benih rasa cinta kepada dunia, jadi malas lagi untuk sedekah, malas lagi untuk beramal soleh. Di situ kita break the limit. Ada beberapa murid yang Allah uji dengan kemiskinan, dan dia introspeksi mungkin dulu saat berkecukupan sedekahnya nggak rutin, nggak bagus. Akhirnya pas udah diuji dengan kemiskinan, uang yang dia miliki udah sedekahin aja, sedekah. Walaupun secara teori ya salah ya, kalau udah miskin uang yang sisa harusnya buat apa? Buat nafkah kan. Tapi ya ini buat nafkah aja udah nggak cukup gitu. Mau gimana lagi, udahlah pasrah. Dia sedekah full tawakal ke Allah, dan habis sedekah tuh hatinya plong banget. Udahlah, plong, tawakal ke Allah, karena ini udah, kalaupun aku nggak sedekah tetap nggak cukup buat hidup. Beberapa momen kemudian dapat rizki, dan rizkinya gede berkali lipat dari sedekah yang dia berikan. Itu bisa kejadian, tapi ingat ini momennya sesekali aja. Dan kalau emang lagi posisi hati kita tuh udah galau banget lah, udah kacau banget dengan keimanan kita, lakukan ini. Bukan setiap waktu, apalagi kalau ustadznya pas lagi ada pengajian langsung, Narenda bawa motor, siniin kunci motornya, sedekahin di jalan Allah, nanti diganti mobil kan. Nggak kayak gitu. Itu ustadz nggak bener kalau kayak gitu ngajarinya. Semoga kalian paham, karena ngebahas tentang bakhil ini kan tiap orang beda-beda ya kondisinya. Pelit itu beda-beda. Maka ingin sampaikan ke kalian tentang kisah orang-orang yang udah break the limit, tapi tawakal ke Allahnya tuh benar-benar sempurna. Tapi nggak akan semua orang dari kalian yang mungkin ingin mengamalkan kisah-kisah ini mungkin akan beda outcome-nya. Jadi jangan sampai kalian, saya pingin kayak kisah itu, karena nggak semuanya sama, oke? Paham ya? Jadi kisah ini untuk kita ambil pelajaran, ambil hikmahnya, tapi nggak kemudian kalian bener-bener letterlek mengamalkannya, enggak. 1 real berapa sih sekarang? 1 real berapa? 3.000 rupiah bukan? Kurang lebih lah 3.000 ya, ambil lah 1 real. Hampir 5.000. Hampir 5.000 sekarang. Real Madrid ya. Oke. 1 real hampir 5.000, anggaplah, percayalah, taklid kepada Fadil ya. 5.000 anggaplah. 1 real tuh 5.000. Teman-teman, ini kisah yang salah satu kisah yang ada dapat dari SMA, dari Ainu Amri WordPress.blogspot.com ya. Ainu Amri blogspot.com. Ya blogspot aja. Dan itu bagus banget website blogspotnya. Banyak kisah-kisah inspiratif dari kisah-kisah nyata. Dan penulisnya juga udah mengikuti manhaj salaf. Cuman memang di blogspot itu banyak kisah-kisah campuran. Ada yang dari Salafi, ada yang dari HTI, ada yang dari NU. Tapi kisahnya nggak menyampaikan yang sesat-sesat kok. Kisahnya benar-benar yang inspiratifnya. Cuman sayang blogspot tersebut di take down kayaknya oleh autornya. Padahal itu banyak banget mutiara-mutiara yang indah yang kalau baca itu sampai tenggelam dalam blogspot tersebut. Ingat aja dulu mah ke warnet di SMA 2 Bandung, ke warnet mah. Jadi pas lagi ada jam kosong dan boleh mabal, ya emang diizinkan untuk mabal, ke warnet gitu. Dan di warnet bayar 3.000 per jam kalau nggak salah, dan itu ngelihat blogspot gitu. Ngebaca, dan kisah-kisahnya indah-indah, dan masih ingat sampai sekarang. Cuman sekarang udah di take down. Dan yang ngingetin ya, kalau kalian punya karya
di zaman dulu yang karyanya bagus, walaupun ada kecampur-kecampur sama kesalahannya tuh jangan di take down semua. Jangan di take down, cukup kalian bikin postingan-postingan ralatnya, tapi jangan di take down semua. Karena maslahatnya bisa jadi lebih, bukan bisa jadi, pasti lebih banyak. Terus Ariza kenapa ceramah-ceramah zaman dulu di take down? Karena Ariza bikin remake. Udah dibikin remake-nya, dan itu bisa mewakili ceramah zaman dulu. Jadi ceramah yang dulu tuh dengerin ulang, lalu ceramah ulang, diambil yang bagusnya, dibuang yang jeleknya, sehingga ceramahnya udah ada penggantinya. Kalau ini kan Aino Amri Blogspot ini belum ada penggantinya gitu. Yang dulu kisah-kisah yang wow-nya tuh belum ada, tapi udah di delete, dan nyari-nyari nggak nemu lagi di internet dengan semua keyword yang masih ada di otak udah hilang semuanya. Tapi nggak apa-apa lah, kita ambil beberapa kisah yang masih ingat. Seorang pemuda lagi bareng sama ayahnya di rumah. Lalu tiba-tiba ada pintu yang ngetok dengan begitu kerasnya, dor 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 dor. Lalu didobrak pintu rumahnya, dar. Lalu debt collector syar'i ini, artinya dia penagih hutang tapi bukan riba ya. Penagih hutang yang sesuai syariat, yang nggak pakai riba. Langsung megang tuan rumah alias si ayah, diginiin tangannya, bajunya. Hai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, bayarlah hutangmu. Masya Allah, debt collector syari ini. Walaupun sambil kayak gini salah sih, cuman lihat pas dia ngingetin, bertakwalah kepada Allah, bayarlah hutangmu. Aku sudah habis kesabaranku menunggumu. Langsung si ayah ini bilang, aku nggak bisa ngebayar, belum ada uangku. Langsunglah si anaknya ngelihat ayahnya kayak gituin, dia nggak tega. Dia langsung bercucuran air mata. Langsung si anak ini ngambil uang dari lemari, terus nanya, utang ayahku berapa? Dan dijawab, ini mungkin ada rinciannya agak miss, nggak apa-apa lah, karena yang penting adalah hikmahnya ya. Ayahmu punya utang 100.000 real. Berapa tuh hitung 100.000 real kali 5.000 rupiah? 500 juta ya. Utang ayahmu 100.000 real, berarti 500 juta rupiah. Langsung si anak ngeluarin tabungannya. Ini aku ada uang 20.000 real, saya bayar dulu untuk kamu, nanti saya akan perjuangkan untuk bayar sisanya. Akhirnya si debt collector itu pulang. Si ayahnya bilang, jangan diambil uangnya, jangan. Tapi anaknya bilang, ya udah gak apa-apa. Si debt collectornya pulang. Terus ayahnya sambil nangis bilang, anakku, itu kan uang yang kau kumpulkan untuk pernikahanmu. Langsung si anak ini bilang, ya dirimu lebih penting daripada sekedar pernikahanku ya. Langsung si ayahnya sambil nangis dan berdoa, semoga Allah lapangkan rizkimu dan membalas kebaikanmu wahai anakku. Si anak ini ayahnya biasalah kerja kayak gitu. Gaji dia itu di perusahaan tuh 5.000 real. Berarti 5.000 real tuh sama dengan 25 juta ya, betul ya? 25 juta gaji dia. Tapi 25 juta untuk orang yang tinggal di Arab yang tetap aja gak terlalu gede gitu ya. Oke, dia gajinya 5.000 real. Akhirnya dia kerja sampai pas lagi kerja itu ditelepon sama temennya. Hey Abdullah, ini aku punya temen bos perusahaan yang lagi nyari manajer gitu. Dan aku gak menemukan seorang pun yang lebih tepat kecuali engkau yang amanah. Tolong kamu nanti datang ke perusahaan ini ya untuk di interview. Itu langsung bahagia banget tuh dia. Masya Allah. Ini baru 1 hari dari sedekah untuk bantu ayah, tiba-tiba ditelepon gitu. Langsung pas udah interview, si bos si pemilik perusahaan ini pas ngelihat si Abdullah ini pas lagi di interview, baru first impressionnya aja udah langsung ngomong kayak gini si pemilik perusahaannya, please sekarang resign juga dari perusahaan lamamu. Karena udah ngelihat bagaimana akhlak yang baiknya kelihatan banget dari raut wajah, keprofesionalisasiannya. Pokoknya ini wow banget dah. Pemilik perusahaannya langsung nyuruh tolong resign. Gajimu berapa di sana? 5.000 real. Oke, di sini gajimu 15.000 real. Itu. Dan dalam 3 bulan, gajimu 15.000 real plus semua utang ayahmu akan dibayar lunas pada saat kamu udah keterima kerja di sini. Langsung lunas. 3 bulan kamu kerja di sini akan dikasih bonus berupa mobil. 1 tahun kerja di sini kamu akan dikasih rumah. Dan setelah berlalu 1 tahun teman-teman, bukan cuma tadi gaji, utang ayahnya lunas, dapat mobil, dapat rumah. Kemudian si pemuda ini dapat kalau nggak salah dikasih 5%
dari keuntungan bersih perusahaan. Dan itu ketika ngitung-ngitung itu kekayaan dia setelah 2 tahun itu kurang lebih itu 100 miliar rupiah, teman-teman. Allahu Akbar. Itu dia nangis pas pulang ke ayahnya ikut nangis bahagia. Dan inilah yang terjadi sesuai dengan sabda Nabi SAW. Demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara umum ini benar, ini pasti benar, bukan secara umum, ini pasti benar sesuai sabda Nabi SAW. Hanya saja yang dimaksud harta di sini bisa harta dunia, bisa harta akhirat. Tapi banyak orang yang oleh Allah balas dengan harta dunia, dengan catatan dia ketika sedekah benar-benar ikhlas karena Allah, tawakal kepada Allah, dan benar-benar gak ada keraguan dalam sedekahnya. Si anak ini dia udah sedekah memang di luar yang kaidah kemarin. Dia udah sedekahnya bukan lagi 50% tapi seluruh harta tabungannya. Sehingga dia cuma bisa bertahan dari sisa uang untuk kesehariannya dan gaji bulanan. Tapi dia melakukan itu ikhlas karena Allah, full karena ingin bantu orang tua. Lagian orang tuanya juga bukan utang riba, bukan utang hedon. Ini orang tuanya mungkin dulu untuk keperluan yang sangat urgen sehingga minjem uang banyak mungkin untuk pengobatan. Dan sekarang gak bisa bayar. Sehingga si anak ini gak ragu lagi untuk bantu orang tuanya. Dan Allah balas seperti ini, teman-teman. Coba ambil pelajaran. Ketika kita dermawan dan benar-benar ikhlas karena Allah, Allah balas seperti itu. Tapi gak selalu ya. Gak selalu dibalas dengan harta melimpah seperti ini. Tapi yang pasti adalah Allah ngebalas dengan kebahagiaan dan kekuatan iman. Asal kita melakukannya benar-benar ikhlas karena Allah. Dan tawakal. Tidak ada ragu saat kita sedekah. Tidak ada rasa takut gitu. Kalau kalian sedekahnya 50% tapi di hati, aduh, ini asa kebanyakan nih. Nah, kalau kayak gitu berarti jangan. Kalau kalian udah sedekah 50% dari sisa gaji tapi kalian, aduh, si gana kebanyakan nih. Turunin. Sampai kapan? Sampai berapa nuruninnya? Sampai kita bisa sedekah dengan benar-benar full hati plong. Gitu. Oke? Dan ingat juga dengan kisah Abdullah yang udah sering sampaikan. Walaupun kisah ini mungkin rinciannya ada yang agak-agak miss, tapi gak apa-apa ya. Abdullah lagi, ini beda Abdullah. Sedekahnya gak seberapa, tapi itu mengubah hidup dia. Abdullah dari Palestina, anak nakal, pindah ke Mekah, hidupnya enak, dan akhirnya jadi terlena dengan kehidupan di Mekah. Sampai di Mekah, gaul dengan anak-anak nakal, tumbuhlah jadi anak bandel, SMP, SMA jadi geng, dan dia sering tengkar di kelasnya, di sekolahnya. Suatu saat Abdullah pulang ke rumah, dan sebelum pulang tuh tengkar sama temennya, lalu kepala sekolah udah nelpon ayahnya Abdullah bahwasanya anaknya tengkar. Ketika Abdullah pulang ke rumah, ayahnya marah. Abdullah, kamu tadi tengkar ya di sekolah? Kan Abdullah takut jujur kepada ayahnya. Abdullah bilang, enggak kok, saya enggak tengkar. Dan si ayahnya mendoakan, kalau kamu dusta, semoga Allah patahkan lehermu. Sang ayah mendoakan kayak gitu. Besoknya, Abdullah malah mabal, cabut dari kelas, bareng teman-teman gengnya, bareng juga sama adiknya, untuk kabur ke kolam renang. Dan Abdullah lewat pintu belakang, manjat ke pagar, kemudian masuk ke kolam renang. Ya, teman-temannya masuk ke kolam renang, adiknya pun masuk ke kolam renang, senang-senang. Dan Abdullah ini dia mau nyoba-nyoba parkur di kolam renang, salto. Dan saat dia mau pamer di depan teman-temannya, tapi takdir Allah teman-temannya gak ada yang ngeliatin. Dan pas teman-temannya gak ada yang ngeliatin, Abdullah salto, gagal saltonya, entah kayak gimana posisinya. Yang jelas tengkuknya itu kena ke salah satu bagian kolam renangnya. Kemudian saat itu juga dia jatuh ke kolam renang, masuk dalam kondisi telungkup, artinya kan tenggelam. Dan dia lumpuh dari leher, dari tengkuk sampai bawahnya gak bisa ngapa-ngapain, lumpuh total. 1 menit dia gak bisa nafas, 2 menit gak bisa nafas, 3 menit gak bisa nafas. Entah berapa menit dia di dalam kolam renang. Yang jelas Abdullah cerita bahwa dia itu udah ada di posisi kayak sakaratul maut. Dan Allah perlihatkan dosa-dosa masa lalunya seperti layar bioskop. Pokoknya dia udah stres aja. Aku kayaknya udah bakalan mati ini. Dia udah gak bisa renang, gak bisa gerak. Tapi dia masih nyadar. Di situ Abdullah udah pasrah,
ngelihat dosa-dosa masa lalunya, kayaknya aku bakalan mati sekarang. Tapi kemudian ada satu kebaikan yang Allah perlihatkan di layar bioskop yang ada di otaknya tersebut, yaitu Abdullah pernah ngasih sedekah berupa makanan seharga 3 real. 3 real itu 12 real. Itu kurang lebih 60 ribu lah kepada nenek-nenek tua. Lalu nenek-nenek tua ini mendoakan, ya Allah berilah hidayah kepada anak ini. Dan disitulah Abdullah pingsan, darah mulai keluar dari hidung, dari mulut. Ketika kolam renang udah mulai memerah, barulah adiknya, teman-temannya nyadar Abdullah ini lagi kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, dioperasi sampai 16 kali teman-teman. Salah satu operasinya tuh nggak bisa dikasih obat bius lagi, tapi harus dimasukin jarum ke seluruh tubuhnya itu. Dimasukin selang dan apalah entah, sampai akhirnya 16 kali operasi, barulah sukses menyelamatkan nyawanya. Dan di situ dia pulang ke rumah dalam kondisi udah cacat seluruh tubuhnya, tapi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih bisa hidup. Teman-teman gangsternya pada tobat gara-gara ngelihat Abdullah kecelakaan, tapi si Abdullahnya sendiri dia nggak tobat. Dia malah minta teman-temannya untuk ngerokoin dia, karena dia udah nggak bisa ngerokok sendiri, dia minta dirokoin. Sampai akhirnya datang saudara sepupunya namanya Al-Walid, menasehati dia untuk taubat. Teman-temanmu udah pada tobat, masa kamu nggak tobat sih? Padahal kamu yang kecelakaan. Disitulah akhirnya dia mulai mendengarkan ceramah-ceramah dari kaset. Dia mulai rutin beribadah. Ibunya pun mendukung dia. Kalau dia lagi baca Quran, ibunya yang ngebantuin bolak-balikin mushaf. Sampai beberapa tahun lewat, dia akhirnya belajar ilmu Islam. Dan akhirnya dia jadi salah satu penceramah dan ulama di daerah Arab. Jadi motivator untuk orang-orang yang cacat. Ya, Masya Allah. Ada momen dimana Abdullah itu berat hati dengan musibah yang menimpanya. Akhirnya Abdullah ngeluh kepada ustadznya. Ngeluh dalam rangka minta nasihat, boleh nggak? Boleh. Abdullah bilang gini ke ustadznya, Ustadz, dan ini masih ingat disampaikan oleh Syekh Ali Jabir. Enggak, kisah ini disampaikan pertama kali oleh guru Arizal yang jadi jalan hidayah buat Umar Zouk di Melbourne. Lalu kisah ini disampaikan lagi oleh Syekh Ali Jabir rahimahullah di Masjid Darut Tauhid. Kemungkinan Syekh Ali Jabir ketemu langsung ya, dimana Abdullah ini cerita kepada syekhnya, kepada gurunya, Syekh, kayaknya di dunia ini gak ada yang ujiannya lebih berat daripada aku, musibahnya lebih berat daripada aku. Langsung syekhnya marah. Abdullah, kamu tuh cacat seluruh tubuh, tapi kamu masih bisa ngomong, masih bisa minta bantuan ke orang lain. Saya ingin ajak kamu ke seseorang. Dibawalah Abdullah ke rumah seseorang. Ketika orang yang dikunjungi itu dibuka pintunya, ternyata ngelihat ada orang yang sama kondisinya persis dengan Abdullah, yaitu di kasur roda, cacat seluruh tubuhnya. Lalu sang syekh membuka selimut dari orang ini dan melihat jempol kaki orang ini udah gak ada. Jempol kakinya hilang. Dan Abdullah akhirnya nanya, Syekh, apa yang terjadi dengan saudara kita ini? Syekhnya ngasih tahu, Abdullah, saudaramu ini, teman kita ini, dia terlahir dalam kondisi buta, bisu dan tuli dan cacat seluruh tubuhnya dari lahir. Ketika dia masih dia disimpan di kamar, ibu bapaknya lagi keluar dulu, mungkin lagi ke ruang tamu, lagi ke dapur. Lalu ketika ibu bapaknya balik ke kamar, si bayi ketika dia masih bayi dalam kondisi bercucuran air mata, tapi nggak bisa nangis kayak bayi biasa, oa gitu, nggak bisa. Cuman si bayi ini mencucurkan air mata. Ketika ibunya ngecek, ini anakku kenapa, ternyata jempol kakinya lagi dimakan tikus. Dan dia nggak bisa teriak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa mencucurkan air mata. Ambil pelajaran Abdullah, ada yang ujiannya lebih berat daripada kamu. Akhirnya Abdullah di situ bersyukur ke Allah. Alhamdulillah aku dapat hidayah lagi untuk tidak ngeluh lagi ke Allah, karena ada yang ujiannya lebih berat daripada aku. Nah teman-teman, gara-gara sedekah salah satu sebab Abdullah dapat hidayah, tentunya karena hidayah dari Allah yang pertama. Maka kalau kita lagi sedekah, tolong jangan lupa dengan apa yang sampaikan di bab sedekah dulu. Tolong banget, saat kalian sedekah, pertama, ingat bahwasanya sedekah yang kalian berikan itu sangat kecil dibandingkan apa yang Allah berikan pada kalian. Kalian gaji 5 juta, untuk kebutuhan hidup 3 juta, sisa 2 juta, lalu kalian sedekah 200 ribu. Itu kan gak ada apa-apanya gitu ya. Kalau
nafkah untuk pribadi belum terpenuhi, berarti ya udah nggak usah sedekah. Tapi yakin mayoritas kalian yang gajinya UMR itu udah terpenuhi nafkahnya untuk pribadi, apalagi yang belum nikah. Lalu sisa hartanya misalnya 2 juta, lalu kalian sedekah 200 ribu, itu kan kecil. Maka saat kalian sedekah itu bilang ke Allah, ya Allah sedekahku ini kecil banget, tapi aku sangat berharap dengan sedekah ini Engkau beri kebaikan yang besar ya Allah lewat orang-orang yang aku sedekahin. Kalau mereka mendoakan untuk kebaikanku, semoga itu jadi jalan aku bisa selamat di akhirat. Coba deh kalau sedekahnya kayak gitu teman-teman, akan hati tuh plong, akan jadi enak banget. Termasuk kalau kalian lagi zakat. Kalau zakat kan wajib gitu ya. Kalian ngeluarin zakat yang hartanya tuh besar, udah 1 miliar, 2 miliar, atau mungkin baru 200-300 juta, lalu kalian keluarin zakat. Itu kan kecil banget, cuma 2,5%. Tolong saat kalian keluarin zakat itu, taruhlah di hati, ya Allah, zakatku ini sedikit dibandingkan apa yang kau berikan kepadaku. Aku bersyukur kepadamu. Jadikan zakat ini kebaikan ya Allah untuk orang miskin yang aku kasih. Terus kalian kasih dengan berharap itu, Allah gak akan sia-siakan teman-teman. Bisa jadi dengan itulah kita dapat doa kebaikan dari orang yang kita bantu, lalu kita jadi dapat hidayah untuk bisa tobat dari dosa-dosa masa lalu kita. Ya, itulah bab bakhil. Semoga manfaat ya. Bab bakhil yang udah kita bahas selama 4 kali pertemuan, walaupun yang ketiga itu adalah versi repeat gara-gara gagal rekaman, tapi semoga ini manfaat buat kita semua, termasuk buat Arizal. Oke, baik, ini ada pertanyaan bagus ini dari akhwat ya. Apakah benci dengan kondisi minus kita, bahkan sampai depresi, hampir gila dan berobat ke psikiater, termasuk marah kepada Allah, atau bahkan sampai ke tingkat kekufuran? Gini, kalau sampai depresi dan berobat ke psikiater, gini, berobat ke psikiater itu bukan berobat ke psikiater itu adalah sebuah amal soleh, ya, maka itu adalah ladang pahala buat kita. Apakah itu termasuk marah kepada Allah? Kalau kita marahnya kepada Allah, maka kufur. Tapi kalau kita marahnya ke diri sendiri, dengan kelemahan diri sendiri, kenapa aku ini gak sanggup dengan ujian ini? Lemah banget aku. Walaupun kelemahan kita ini itu emang takdir dari Allah juga. Ada loh 2 orang yang dikasih ujian dengan ujian yang sama persis, tapi yang satu biasa aja, yang satu sengsara abis-abisan. Selama yang sengsara abis-abisan ini tidak marah ke Allah, maka kesengsaraan dia itu jadi penggugur dosa buat dia. Kalau yang pertama mah kayak udah kebal gitu, kayak jadi bisa jadi yang pertama itu karena udah kebal, udah biasa aja, bisa jadi dia nggak dapat pahala sabar. Terus gimana caranya biar dia dapat pahala? Tahu nggak? Dia jadi sekali lagi ya, kasih gambaran 2 orang dikasih ujian dengan ujian yang sama. Cuman karena yang pertama ini dari kecilnya udah biasa dengan kesulitan, sehingga ujian tersebut jadi biasa aja, jadi nggak ada feeling apapun. Sedangkan yang kedua benar-benar stres, depresi. Pahalanya lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Yang kedua, kalau dia menahan diri dari ngucapin kalimat yang dimurkai Allah. Yang pertama bisa jadi nggak dapat apa-apa kalau emang hatinya lempeng-lempeng aja, tapi dia tetap bisa dapat pahala, bahkan bisa melampaui yang kedua dengan cara apa? Ya Allah, ujian yang kau timpakan ke aku ini, aku udah gak perlu sabar lagi ya Allah, karena emang udah biasa. Tapi ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas ujian yang kau timpakan kepadaku. Nah, kalau dia udah sampai ke level syukur, itu malah lebih besar pahalanya daripada yang sabar. Paham? Nah, jadi di semua kondisi kita bisa dapat pahala gitu. Nah, kalau tadi marahnya adalah marah ke diri sendiri, kenapa aku lemah? Kenapa aku nggak kuat? Padahal teman-teman yang lain bisa kuat dengan ujian ini. Aku ini lemah, aku ini bener-bener nggak ada kekuatan sama sekali. Nah, di situ dia marahnya ke diri sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa sambil marah ke diri sendiri, sambil minta pertolongan ke Allah, sambil ngomong, ya Allah Engkau baik, aku lemah, aku nggak baik, Engkau begitu penuh kebaikan, aku begitu banyak keburukan. Nah, dengan gitu rasa marah ke diri sendirinya malah jadi pahala gitu. Ya, semoga jadi kebaikan. Oke, baik. Ada yang mau nanya dari kalian? Silakan Fadil. Ya. Tadi kalau batasan marah ke Allah tuh seperti apa ya? Marah ke Allah itu dimana seseorang itu dia ngucapin kalimat ke Allah dengan kalimat yang buruk. Adapun kalau rasa marah di hati, yang mana itu masih bergejolak dan kita masih lawan, kita ngomong aja, ya Allah,
hati ini udah mulai ada rasa-rasa marah kepadamu, dan kau tahu aku masih melawannya ya Allah. Karena aku tahu marah kepada engkau adalah kekafiran, dan aku benci kepada kekafiran lebih daripada aku benci kepada musibah ini. Aku benci musibah yang sifatnya naluri ya. Gak ada orang yang suka musibah kan. Semua orang benci musibah. Tapi gak benci kepada Allah sebagai Tuhan yang memberi musibah. Gak boleh benci ke Allah mah. Nah, jadi kalau di hati ini udah ada api-api kemarahan kepada Allah atas musibah yang menimpa kita, selama itu masih di hati, dimaafkan kan kata Nabi SAW, umatku dimaafkan atas sesuatu yang ada di hatinya selama belum diucapkan di lisan dan dipraktekkan di anggota badan, kata Nabi SAW. Sehingga ujian yang menimpamu Fadil itu sempat berat ya. Ujian bipolar berat gak sih? Berat banget ya. Nah, kalau lagi di level atas enak mungkin, ya gak sih? Kalau lagi di level atas enak banget. Tapi kalau di level bawah kan berat banget kita. Dan pasti itu setan ngebisikin untuk marah ke Allah. Bisa jadi mental Fadil gak kuat nahan penyakit bipolar, tapi Fadil sanggup pasti untuk gak marah ke Allah tuh pasti sanggup Dil. Termasuk ketika hati ini mulai marah ke Allah, Allah gak mencat dosa ke Fadil selama baru di hati, dan itu pun Fadil masih lawan gitu. Jadi ngomong aja ke Allah, ya Allah engkau tahu hati ini udah mulai ada benih-benih ingin marah kepada engkau ya Allah. Itu setan was-was yang ada di hatiku. Aku lawan terus demi mencari ridhomu ya Allah. Kau tahu ya Allah sekarang posisiku lagi, apa sih istilahnya Dil kalau lagi di atas di bawah kalau bipolar? Kalau di atas namanya apa? Panik. Maniak. Kalau Fadil lagi maniak mungkin senang banget itu ibadah dan sebagainya. Kalau lagi di bawah apa? Depresi. Nah, kalau lagi di bawah lagi depresi, di situ kan muncul marah-marah ke Allahnya. Nah, Fadil bilang aja, ya Allah, kau tahu aku lagi depresi, lagi mulai timbul rasa marah kepada engkau, tapi aku gak akan lawan terus ya Allah. Aku gak akan ngucapin kalimat yang kau murkai ya Allah. Engkau maha baik. Terus aja ngomong gitu. Walaupun hati mah kayak marah, tapi selama di lisan kita lawan terus, kita ngomong aja ke Allah, curhatin ke Allah, ya Allah kalau hati ini lagi marah-marah, aku minta ampun ya Allah, tapi aku terus lawan. Di situ justru jadi pahala terus Dil. Jadi Fadil ini bisa dapat pahalanya dari dua sisi. Pas lagi maniak dapat pahala dari rajin ibadah, rajin kajian, YouTube AA beres KB gitu ya. Ditonton semua video AA, ya dapat pahala tuh. Tapi pas lagi depresi dapat pahalanya dari perjuangan ngelawan marah ke Allahnya. Paham Dil? Jadi sebenarnya Fadil nggak harus sembuh. Atau mungkin mental Fadil tuh nggak bisa aja mental Fadil nggak sembuh sampai mati, bisa jadi karena emang nggak kuat dengan ujian parabola bipolar ini. Parabola bisa jadi Fadil nggak kuat dengan ujian bipolar ini, nggak kuat, tapi Fadil kuat dengan perintah Allah untuk nggak marah, kuat pasti ya. Tapi tetap usahakan Dil kalau lagi ada di posisi depresi tetap kajian lah sama Arizal gitu. Jangan hilang Fadil teh. Ini kemana Fadil teh, mending hilang dulu, mending rajin, sekarang hilang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan maniaknya sampai mati ya Dil ya, mudah-mudahan. Oke, baik. 4 menit lagi ya. Ada yang mau nanya dari kalian langsung? Belum? Terjawab Dil? Alhamdulillah. Ini penting loh, kalau kita nggak tahu ilmu ini kan bisa jadi marah-marah ke Allah kan ujung-ujungnya. Makanya pentingnya ngaji tauhid. Walaupun sekarang kajiannya bukan lagi kajian tauhid, tapi tuh pasti disipin dengan materi-materi tauhid teman-teman ya. Terima kasih ya Firdan atas doanya, Masya Allah. Bagaimana cara menjaga hati ketika jadi makmum sholat yang gerakan imamnya cepat-cepat, bahkan bacaannya banyak yang keliru? Apakah mengurangi pahala kalau ada rasa duh dalam hati kita? Enggak, malah rasa duh dan benci ke imam itu adalah bagus, jadi pahala. Dan bahkan kalau imamnya kecepatannya sampai udah nggak tumaninah, dan bacaan yang salahnya adalah bacaan yang Al-Fatihah, itu mah nggak boleh di belakang dia, itu misahin diri dari imam. Rasa benci kepada imam atas kesalahan tersebut dan memisahkan diri kita dari imam itu justru berpahala. Dan kalau kita lanjut sama imam itu malah jadinya dosa dan nggak sah sholat kita. Ya, rasa benci kepada imam tersebut adalah rasa benci yang didasari atas iman justru. Tapi rasa benci tersebut nggak kemudian jadi merendahkan. Rasa benci kita adalah kepada, ya kenapa ini orang kalau udah nyadar bacaannya jelek, kok jadi imam? Ya. Tapi kita harus lihat situasi kondisi loh. Ada orang yang emang dia jadi imam bacaannya jelek karena sejauh yang dia tahu semua makmum bacaannya jelek. Tapi kebetulan kita lagi safar dan kita mampir di masjid tersebut dan kita lebih bagus dari imam. Ya kalau kayak gitu, imam gak salah, tapi kita juga
Gak salah kalau pada saat itu. Kecuali kalau imam yang udah jelas bacaannya jelek, kemudian udah dinasehatin, dia tetap nggak mau lengser, nah itu kita benci itu imam yang kayak gitu, ya. Dan di situ kita misahin diri dari imam, dan rasa benci tersebut adalah muncul dari keimanan. Ya. Jika kita terkena musibah lalu kita pasrah dan tidak berusaha, itu merupakan tanda suudzon kepada Allah. Tergantung teman-teman, ada hal-hal yang kita emang boleh untuk nggak ikhtiar. Contohnya apa? Sakit. Syekh Utsaimin meninggal karena apa? Karena nggak mau berobat. Padahal kalau berobat bisa, tapi alasan Syekh Utsaimin nggak berobatnya itu simple, karena nggak mau jenggotnya rontok. Masya Allah. Apakah dosa Syekh Utsaimin sampai ayahnya wafat? Enggak, karena berobat sendiri hukumnya nggak wajib. Menurut pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat yang kuat. Apa dalilnya? Wanita hitam di zaman Nabi SAW yang terkena ayan, epilepsi. Lalu wanita ini bilang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Berarti wanita ini lagi apa? Berobat kan? Kan doa Nabi itu obat SAW, dan pasti diijabah. Berarti wanita ini udah ikhtiar dengan cara minta didoain sama Nabi SAW. Lagi berobat wanita ini. Kemudian Nabi SAW malah menawarkan, engkau mau didoakan agar sembuh atau engkau mau bersabar dan bagimu surga. Akhirnya wanita ini memilih untuk sabar. Gak minta didoain sembuh, tapi minta didoainnya, ya Rasulullah, tolong doakan agar saat aku kambuh, auratku tidak terbuka. Allahu Akbar. Itu minta didoainnya nggak apa-apa, nggak sembuh, nggak apa-apa, di dunia aku sengsara dengan penyakit ini, tapi aku cuma minta saat aku lagi kambuh itu aurat jangan terbuka ya Rasulullah. Itu aja doanya. Itu tuh dalam banget teman-teman. Kalau kita ngedalamin hadis ini, ya Allah, bisa kayak gitu ya sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya nggak heran kalau Allah nyebut mereka dengan sebutan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka pun ridho sama Allah. Itulah sifat sahabat Nabi kita SAW. Alangkah indahnya kalau misalnya kita lagi diuji dengan ujian berat termasuk penyakit gitu ya. Kita doa, kalau ya Allah, jangan cabut imanku, jangan cabut rasa sabarku, jangan cabut rasa syukurku kepadamu ya Allah. Ya. Kita mungkin gak doa minta sembuh sebagaimana wanita ini memilih untuk doa untuk gak doa minta sembuh gitu. Kita mungkin bisa panjatkan diri kita ke Allah. Buat kalian yang lagi depresi, buat kalian yang lagi punya penyakit mental, buat kalian yang lagi punya penyakit fisik, buat kalian yang pokoknya diuji dengan ujian berat, lalu kalian doa ke Allah, ya Allah, aku menerima apa yang kau berikan kepadaku ya Allah dengan ujian ini. Gak apa-apa ya Allah, aku terima. Tapi kumohon ya Allah, jangan cabut iman ini dari hatiku, jangan cabut rasa syukurku kepadamu. Seperti itulah teman-teman levelnya sahabat Nabi SAW. Baik, itu aja, sampai ketemu dengan kajian fikih besok. Minta maaf udah 2 pekan ya kita nggak ngadain kajian fikih ya. Sampai ketemu di jam 5.30 pagi. Dan juga pekan depan kita kajian seperti biasa di rumah Rizal. Terima kasih kepada yang hadir langsung dan juga kalian yang hadir di Zoom. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surga. Kita sama-sama doa yang mungkin kita doa bukan doa yang dalam banget, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama doa minta kebaikan ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami iman yang kuat, iman yang dengannya kami bisa tetap berada di atas jalan-Mu, bertakwa kepadamu, menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bisa kuat menghadapi ujian yang berat di dunia ini. Karena kami ingin ya Allah mati dalam kondisi bebas dari dosa. Ya Allah, andai ada musibah yang Kau timpakan kepada kami, yang Kau tak cabut sampai kami mati, maka kami mohon ya Allah, jadikan itu sebagai pahala besar untuk kami. Jadikan itu ya Allah sebagai ladang amal untuk kami agar kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah iman yang kuat, anugerahkanlah kami keistiqomahan di jalan-Mu. Ya Allah, jangan berikan ujian kepada kami yang membuat kami jauh dari-Mu ya Allah. Jadikanlah semua ujian yang Kau timpakan kepada kami menjadi ujian yang membuat kami semakin ridho kepada takdir-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan pada kami yang terbaik di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan yang terbaik pula di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka.
Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan teman-teman. Makasih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.